Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan kasih tutorial, yaitu cara merekam layar handphone menggunakan aplikasi. Kali ini saya menggunakan aplikasi Do Recorder. Aplikasi ini cukup mudah sekali dan banyak fitur sekali. Tidak hanya untuk merekam layar handphone, tapi bisa juga untuk membuat edit video, untuk menggabungkan video, mengkompres, ataupun juga untuk mengedit-edit audio ya. Silahkan download di Playstore juga ada, cuman untuk versi 2151 ini tidak ada di Playstore ya. Jadi silahkan download, sudah saya siapkan link downloadnya di deskripsi video ini. Nah, ini tampilannya saat ini saya sedang merekam. Di sini kalau kita menggunakan Do Recorder, jadi di sini tinggal klik tombol rekam ya, kemudian atau kalau kita tarik ke bawah layar handphone kita, tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada pause, ada stop, kemudian ada pengaturan. Kemudian di sini kalau kita mau mulai merekam, tinggal klik ini ya, kita tarik layar ke bawah seperti ini, kemudian kita klik rekam. Kalau kita mau stop juga bisa. Nah, di Do Recorder kali ini sangat mudah sekali digunakan untuk para pembuat tutorial yang ingin membuat tutorial menggunakan handphone ya. Di sini saya sedikit perkenalan saja, tidak terlalu panjang lebar. Di sini ada kamera, ada menu. Ini menu untuk menu merekam ini layar saat ini. Kemudian di sini juga ada panduan penggunaan secara online. Kemudian di sini ada kamera. Di sini kalau kita ingin menampilkan gambar ya, atau mengambil gambar, kita menggunakan menu kamera, tapi dengan cara posisi tidak merekam seperti ini ya. Oke, kemudian di sini ada pengaturan. Nah, di pengaturan ini banyak sekali fiturnya, nanti saya akan bahas satu persatu di tutorial selanjutnya, seperti untuk mengedit video, kompres video, transfer ke wifi, kemudian gabungkan video dengan gambar, kemudian video ke GIF, kemudian edit gambar. Nah, nanti di sini akan satu-satu saya buatkan tutorialnya. Kemudian untuk kesempatan ini yang akan kita bahas adalah merekam layar. Untuk merekam layar ada pengaturan di pojok kanan atas, ada ini gambar gerigi. Di sini ada aktivasi ya, ini pada saat kita install. Kemudian di sini ada sebaiknya Anda mengaktifkan akses notifikasi untuk meninggalkan stabilitas perekaman. Di sini ya, sini aktif. Kemudian aktifkan akses pengguna agar kami bisa memberikan tip pada situasi yang sesuai. Nah, ini saya aktifkan juga. Kemudian ini ada setelan video. Di sini maksudnya adalah setelan perekaman ya, perekaman layar ya. Ini kita bahas perekaman layar, jangan salah paham. Di sini hasil daripada perekaman layar nanti itu pengaturannya ada di sini. Nah, yang pertama ini adalah setelan video. Jadi untuk hasil videonya, resolusinya itu kita bisa tentukan untuk kapasitas HD-nya. Di sini bisa saya gunakan 540 supaya kapasitasnya itu tidak terlalu besar. Kalau mau lebih bagus lagi pakai 720 ya, 720 pixel ini lebih bagus lagi, cuman kapasitasnya memori akan terlalu besar. Kemudian ada kualitas video. Di sini saya menggunakan yang otomatis mengikuti pengaturan daripada resolusi ini ya. Di sini ada pengaturan-pengaturan untuk ukuran videonya. Kalau mau yang memorinya kecil cuman kualitasnya agak begitu rendah ya, gunakan 240 ini ya. Ini untuk kualitas video. Kemudian FPS, ini kecepatan bingkai lebih tinggi, membuat video lebih halus namun memakai lebih banyak CPU ya. Ini saya gunakan ini otomatis ya. Untuk FPS ini otomatis mengikuti ukuran resolusi dan kualitas gambar gitu ya. Kemudian ada orientasi video, ini saya gunakan auto ya. Auto ini ya otomatis maksudnya ya. Kemudian ada rekam audio, maksudnya kita merekam layar ini beserta suara. Kalau kita mau merekam layar saja tanpa suara, itu ini kita matikan checklistnya. Selanjutnya ada lokasi video penyimpanan. Nanti penyimpanan ini kalau hasilnya itu akan tersimpan di internal. Kalau mau dibuat di kartu SD itu bisa juga, dia kita klik di kartu SD ini ya, kita tentukan, kemudian kita buatkan foldernya gitu. Itu tempat penyimpanan hasil perekamannya. Kemudian balik warna video ini aktifkan untuk memperbaiki masalah warna video yang terbaik. Jadi kalau HP Anda itu layar kontrasnya itu tidak begitu cerah, nanti bisa pengaturannya di sini ya, boleh dicoba. Kemudian perbaiki crash ya,
unit input sistem. Ini di sini ada pengaturan, cuman di sini saya tidak gunakan untuk ini, jadi ini biarkan saja seperti ini ya. Oke, kemudian yang di bawahnya ada setelan kontrol mode rekaman. Saya gunakan ini standar ya, untuk standar biar dia otomatis mengikuti. Kemudian bunyikan jendela rekaman saat merekam. Jadi ini bisa diaktifkan kalau setiap kita mau mulai merekam, jadi ada suara ting atau tanda itu kita mulai, jadi saat itulah kita harus berbicara atau memulai merekam gitu ya. Kemudian ada goyangkan ponsel untuk berhenti rekam. Ini saya nonaktifkan ya, karena terkadang saya pada saat mau merekam layar itu pasti harus bergoyang-goyang kakinya, jadi sangat berpengaruh. Jadi di sini saya nonaktifkan. Kemudian jangan tutup aplikasi saat Anda keluar dari jendela. Jadi kalau misalnya saya klik yang di bawah sini atau yang ini, dia akan keluar. Kalau ini kita aktifkan, maka rekamannya akan berhenti ya, atau aplikasinya tertutup. Kemudian di sini ada nonaktifkan notifikasi pop-up setelah pengambilan screenshot ya. Jadi di sini kita bisa aktifkan screenshot juga kalau kita sedang merekam, kemudian kita mau screenshot tampilan di HP yang saat kita sedang rekam, itu bisa diaktifkan di sininya. Kemudian hitung mundur. Nah, hitung mundur ini setelah kita mengeklik rekam ya, tombol rekam yang di sini, itu di layar tengah ini akan muncul hitung mundur, yaitu 3, 2, 1 gitu ya. Ya di sini bisa kita atur untuk hitung mundurnya dari 3 sampai 10 gitu ya. Nanti setelah ya 3, 2, 1 berarti kita harus mulai merekam atau berbicara. Sembunyikan tombol rekam di halaman beranda. Nah, ini saya tidak aktifkan karena saya lebih suka itu menggunakan layar yang saya tarik ke bawah dari atas ke bawah seperti ini ya, tombol rekamnya. Nah, kalau ini tombol rekam ini kita klik, kita aktifkan ini, maka dia akan ada pada saat merekam itu akan ada tanda di sini seperti yang di sini. Nah, muncul ini ya, tanda rekam ini itu akan muncul seperti ini terus, tapi saya tidak aktifkan di sini, biarkan dia bersembunyi. Kemudian terus rekam saat layar nonaktif. Nah, ini kalau kita mau tetap merekam walaupun layarnya itu nonaktif atau kita tutup gelap gitu ya. Kemudian yang di bawahnya ini jeda perekaman untuk panggilan masuk. Jadi pada saat kita ada panggilan masuk sedang merekam, itu rekaman kita itu akan berhenti, akan di-pause, akan dijeda ya. Makanya di sini diaktifkan. Tapi kalau saya tidak mau ambil risiko saat merekam layar, saya aktifkan mode pesawat supaya tidak ada koneksi internet atau panggilan masuk gitu ya. Karena sangat mengganggu nanti saat kita membuat tutorial seperti ini. Kemudian alat perekam di sini ada screenshot, kita bisa screenshot. Kemudian ada kamera. Jadi kamera ini kita bisa aktifkan kamera kita ya. Kita bisa aktifkan kamera seperti ini. Jadi nanti pada saat kita merekam itu kamera kita akan berfungsi dan itu akan terekam ya. Kamera kita nyala itu akan terekam di aplikasi perekam layar ini. Kemudian kerangka kamera ini ada bingkainya. Kemudian ada perekam GIF ya, kita merekam sebuah tutorial yang kita buat itu nanti hasilnya dalam bentuk GIF ya, atau dia video tapi formatnya GIF gitu ya. Kemudian tampilan sentuhan ini, tampilan sentuhan ini untuk waktu kita klik ya, seperti ini kita klik itu di layar itu bentuknya ada lingkaran atau berwarna gitu ya. Nah di sini bisa kita ubah di sini. Nah ini kalau kita mau aktifkan, kita harus koneksi dengan internet. Cuman saya tidak menggunakan ini ya untuk tampilan sentuhan ini. Kemudian selanjutnya ada tanda air. Ini tanda air pada saat rekaman itu tampilkan tanda air di video rekaman. Jadi ada seperti misalnya nama channel kita, kemudian tanggal ataupun apa di header and footer ya di video kita, itu bisa diaktifkan kalau kita mau aktifkan ya. Tanda air ini bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada tema juga bisa kita buat di sini. Ada kuas di sini, aktifkan kuas. Di sini pada saat kita mau misalnya mau membuat coretan ya, coretan seperti ini misalnya, coretan seperti ini ya, itu kita bisa aktifkan ini ya. Aktifkan untuk di sininya ya, supaya kita lebih memudahkan dalam pembuatan tutorial gitu ya. Kemudian ada tanda air
air personal untuk streaming. Jadi ini tanda air kalau kita sedang merekam, kemudian kalau tanda air kita sedang streaming ya, kita lagi menggunakan kamera kita kemudian streaming atau live, kemudian kita rekam juga, jadi kita bisa gunakan tanda air ini. Kemudian ada izin, ini izin pemberitahuan, misalnya ada versi baru atau update. Kemudian buat pintasan editor video di desktop, ini kalau kita mau buat icon ya di desktop, kita bisa aktifkan, tambahkan. Nah biasanya sudah saya tambahkan di desktop ya. Kemudian bahasa, ini yang kita ubah misalnya bahasa. Nah lalu versi untuk saat ini saya menggunakan ini 2151 ya, silahkan gunakan supaya nanti hasilnya sama seperti ini. Kalau rekan-rekan mau coba di Playstore dicari dengan mengetikkan Tibo Edit silahkan, tapi kalau tidak ada di Playstore silahkan, sudah saya siapkan link downloadnya. Nanti jangan kaget pada saat install itu akan mendeteksi seperti virus, tapi tidak masalah karena memang aplikasi yang tidak ditaruh di Playstore itu ya memang seperti itu, tapi tidak masalah. Tapi lebih baik ambil di Playstore kalau memang ada versi ini. Ada pertanyaan umum kalau kita mau konsultasi kepada admin Do Recorder, kemudian saran, kemudian beri nilai ya, kemudian berlangganan ke saluran YouTube untuk tutorial ini bisa di sini di Recorder, kemudian sukai halaman Facebook, kemudian kalau kita mau berbagi aplikasi Recorder ini, kemudian ada program pengalaman pengguna ini ya, kemudian di sini ada tentang kami, yaitu antara versi dan alamat email yang bisa kita hubungi untuk lebih lengkapnya. Dan untuk di Recorder ini memang aplikasi ini memiliki tampilan iklan ya, karena di Recorder ini menghasilkan keuntungan itu dari iklannya. Tapi iklannya yang lebih mudah itu tidak muncul di bawah seperti aplikasi-aplikasi yang lain ya. Saya sukanya Do Recorder ini dia itu menampilkan iklannya itu setelah edit ya, setelah edit video dan sebagainya itu di akhir video. Setelah kita edit mau simpan, setelah disimpan itu baru muncul iklan ya. Jadi iklan itu tidak selalu muncul di halaman depan ini kemudian tampil terus di bawah ini, atau dia memutus pada saat kita lagi edit video. Jadi saya senangnya itu. Dan kalau kita mau lagi edit video tidak mau tampil iklan setelah menyimpan hasil editan kita, itu internetnya jangan diaktifkan pakai datanya. Jadi kita mode pesawat. Jadi pada saat setelah kita mengedit video atau mau merekam layar ya, itu tidak tampil iklannya gitu ya, karena posisi koneksi internetnya tidak aktif. Oke, nah untuk cara-cara selanjutnya itu nanti saya akan buatkan tutorialnya satu persatu dari materi menu ini. Nah di sini sangat banyak sekali kelebihan daripada Do Recorder ini ya. Oke, nah mungkin sudah sampai sini dulu untuk tutorialnya. Di sini sudah 16 menit ya, di sini sudah terlihat. Terima kasih atas semua